Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul Spare Me Great Lord. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Melihat kumpulan hantu yang saat itu pergi meninggalkannya, Lusu pun memegang dadanya dan berkata di dalam hati, mereka tidak takut pada senjata yang kumiliki. Tetapi, mungkinkah mereka takut pada Bloody Canin Corps? Mungkinkah itu memang ditakuti oleh para hantu? Apakah itu artinya aku tidak perlu takut lagi pada hantu? Kalau begitu, syukurlah jika itu memang benar. Para awak kenar yang melihat para hantu menjauhi Lusu itu pun langsung bersiap untuk menghabisi para kumpulan hantu. Namun tiba-tiba Lusu pun berkata kepada Chow, "Chow King, bisakah kau membantuku?" Di sisi lain, terlihatlah prajurit tengkorak yang saat itu sedang bertarung dengan Lusu. Chow pun saat itu ada di sana dan membackup Lusu tepat di sampingnya. Lusu pun saat itu mendapatkan sesuatu dari prajurit tengkorak. Lusu dan Chow pun saat itu terus membabi buta dan mengalahkan seluruh prajurit tengkorak yang ada di sana. Suan yang melihat itu pun kemudian berkata kepada Guru Si, "Kita harus pergi sekarang. Sepertinya mereka sudah mau selesai." Mereka pun langsung menuju ke pusat reruntuhan. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah gua yang sangat besar di mana cahaya matahari saat itu masih bisa masuk. Tuhan yang melihat ketinggian tempat itu pun berkata di dalam hati, "Aku tidak tahu seberapa jauh ini dari atas, tetapi bisa kupastikan mustahil untuk memanjat dari tempat ini." Di sisi lain, terlihatlah para murid-murid yang mencari keberadaan Chow. Namun setelah melihat Chow ada di sisi Lusu, mereka semua pun sangat terkejut karena dewinya saat itu berpegangan tangan dengan Lusu. Namun sebenarnya Lusu dan Chow saat itu sedang mendiskusikan sesuatu. Ini tentang kalung yang mengendalikan tubuh orang lain. Lusu pun saat itu meminta Chow untuk selalu ada di sampingnya, dan kemudian Lusu pun menjual barang-barangnya. Melihat itu, para murid-murid yang lain pun mencoba mendekati mereka karena tepat di samping Lusu ada murid populer. Lusu pun kemudian berkata, "Orang-orang akan datang kemari. Kita bisa menemukan mata-mata selama kita menemukan orang yang menggunakan perhiasan berwarna merah." Chow yang mendengar itu pun mengerti maksud dari perkataan Lusu. Setelah itu, Lusu pun langsung dikerubungi orang-orang yang ingin membeli senjata padanya. Chow saat itu terus mengawasi satu persatu dan mengecek apakah ada orang dengan perhiasan merah. Tetapi, Chow saat itu tidak menemukan satupun. Namun tiba-tiba, tepat di belakang tempat itu, terlihatlah seseorang yang tersenyum dan berkata, "Hahaha, kalian terlalu naif." Setelah Lusu berhasil menjual senjata-senjata yang didapatkannya, Chow pun bertanya kenapa Lusu tidak menjual sisanya. Lusu pun berkata dirinya akan menggunakan beberapa senjata nantinya. Lusu pun saat itu memberikan tombak kepada Chow sambil berkata, "Ini untukmu. Berkat dirimu aku bisa mendapat banyak senjata hari ini." Chow yang menerima pemberian dari Lusu itu pun jadi salting. Namun gak lama, datanglah seseorang yang memanggil Lusu dan Chow dan berkata kalau mereka diminta untuk ikut dalam rapat. Mendengar nama mereka dipanggil, Chow pun kemudian bertanya pada Lusu apakah ini tentang mata-mata sebelumnya. Lusu yang mendengar itu pun berkata, "Mungkin mereka juga mencarinya. Ayo kita cari tahu apa yang terjadi di sana." Dan sesampainya di sana, Lusu pun menjadi pusat perhatian karena telah menjadi orang kaya baru. Melihat Lusu, orang-orang yang ada di sana pun langsung membukakan jalan untuknya dan Lusu pun kembali memanen perasaan negatif dari orang-orang. Namun tiba-tiba Lusu pun merasakan ada sesuatu yang aneh. Dan gak lama terdengarlah seseorang yang berkata, "Apakah kau adalah Lusu?"
Ternyata alasan kenapa Lusu terkejut sebelumnya karena Lusu menyadari kalau orang yang sedang berbicara dengannya ada di level C. Orang itu pun kemudian berkata, "Namaku adalah Yutang. Aku adalah awakan level C. Aku akan menggantikan Jaring Lee sebagai pemimpin misi di reruntuhan kali ini. Aku harap kau mau mengikuti perintahku." Xiao yang mendengar itu pun langsung bertanya intinya bagaimana situasi saat ini. Yutang pun saat itu menjawab kalau situasi saat ini sangat rumit. Mereka bisa memastikan bahwa mata arai ada di tengah lubang itu, namun sepertinya ada yang salah dengan medan magnet di daerah ini karena drone saat itu nggak bisa masuk ke sana. Suan yang mendengar itu pun langsung ngusulin dirinya untuk turun ke sana. Tetapi Yutang tidak mengizinkan hal itu karena Yutang akan menggunakan pedangnya untuk memeriksanya. Saat dirinya itu menggunakan tekniknya, Lusu dan Chao pun menjadi terkejut karena mereka menyadari bahwa itu adalah pedang penghisap darah. Melihat keterkejutan mereka, Guru Si pun kemudian berkata, "Kalian akan mempelajari teknik pengendalian pedang level C nanti." Lusu yang mendengar itu pun kembali bertanya, apakah seseorang bisa mengendalikan lebih dari satu pedang? Mendengar itu, Guru Si pun langsung kaget. Dia pun kemudian berkata bisa, tetapi berdasarkan apa yang didengarnya, itu bisa mengakibatkan kekurangan darah. Lusu yang mendengar itu pun langsung terkejut karena dia nggak mau kehilangan darah. Dan karena itu, Lusu pun menganggap kalau pedang Kenin Corps-nya adalah yang terbaik karena tidak memerlukan apapun. Singkat cerita, setelah pedang kembali ke dalam tubuh Yutang, Yutang pun berkata kalau dirinya baru aja merasakan banyak energi hantu di bawah sana. Lusu yang mendengar itu pun tersenyum bahagia dan kemudian berkata di dalam hati, "Aku punya pedang yang merupakan musuh bagi para hantu. Sepertinya aku tidak masalah ada di sana. Haruskah aku menyelinap sendiri ke bawah sana?" Namun Yutang saat itu berkata bahwa di bawah sana sangat berbahaya dan mereka harus menunggu Jaring Lee sebelum bertindak. Dan orang yang baru dibilangin pun langsung muncul. Ye Xiao pun saat itu turun membawa 2 pohon di baunya yang ternyata itu merupakan pohon beri. Ye Xiao yang melihat Lusu penuh dengan harta itu pun langsung mendekatinya dan berkata kalau Lusu saat ini telah menjadi spesial. Mereka pun terus berbincang-bincang percakapan yang aneh. Ini membuat orang-orang yang melihat mereka pun jadi kebingungan. Yutang yang melihat Ye Xiao itu pun berkata, "Kau sudah lama menghilang, tapi hanya datang untuk mencabut 2 pohon." Ye Xiao yang mendengar itu pun malah tersenyum malu dan berkata, "Kau membuatku terdengar seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Kupikir kalian bisa kehabisan makanan, jadi makanlah buah yang ada di pohon itu." Namun tiba-tiba sebuah batu pun mengarah tepat ke punggung Ye Xiao yang ternyata dilempar oleh para tupai. Para tupai itu pun berkata, "Kau pencuri, kau tidak boleh merampok dari tupai. Akan kuhajar kau sampai mati." Mereka pun terus melempari Ye Xiao dengan senjata mereka. Namun setelah tupai itu melihat Lusu, dia pun langsung kepancing dan menantang Lusu saat itu. Tetapi Lusu malah menangkapnya dengan mudah dan kemudian berkata, "Kau punya bulu yang sangat bagus. Aku bisa membuat syal dengan itu dan aku akan menutupimu dengan tepung dan telur." Mendengar itu, si tupai pun langsung ketakutan dan menganggap kalau dirinya pasti akan mati. Dan setelah momen kocak itu, Lusu pun bertanya pada mereka apakah ada yang aneh dari kejadian sebelumnya. Xiao pun saat itu memberikan sesuatu sambil berkata, "Apakah ini yang kalian maksudkan?" Lusu dan Jiang yang juga mengalami hal yang sama itu pun langsung menunjukkan kalung yang telah mereka dapatkan. Dan kemudian Lusu pun berkata, "Kami menemukan ada mata-mata di reruntuhan. Dan perhiasan ini sangat berarti untuk mereka. Aku ingin menemukan mereka dengan menjual senjata."
Tetapi senjata yang kujual bahkan tidak menarik minat mereka. Jiang dan Chao pun saat itu terus berpikir apa yang harus mereka lakukan untuk membongkar penyamaran dari mata-mata. Mendengar itu, Lu Su pun tersenyum dan berkata di dalam hati, ada lebih dari satu cara untuk menemukan mereka semua. Mereka tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Aku tahu bahwa mereka punya ID kode daripada nama. Itu karena saat Lu Su mengalahkan salah satu dari mereka sebelumnya, Lu Su mendapat perasaan negatif dari kode name mereka. Singkat cerita, Yu Teng pun saat itu mendekati Yi Xiao dan berkata bahwa situasi di bawah sangat tidak pasti. Bahkan Yu Teng menganggap kalau kemungkinan mereka pasti akan mati. Tetapi Yi Xiao malah tersenyum dan minta semuanya untuk istirahat karena mereka akan membicarakannya untuk besok. Yi Xiao pun kemudian berkata kalau mereka akan ke bawah untuk mengambil mata arai. Ikuti saja dirinya. Dirinya berjanji akan melindungi semuanya. Yu Teng yang saat itu terus memperingatkan Yi Xiao itu pun akhirnya membuat Yi Xiao kesal dan menutup mulutnya sambil berkata, kenapa kau masih khawatir? Apakah kau berusaha menjatuhkan semangat dari orang-orang? Di sisi lain, melihat buah berinya yang dimakan orang-orang, si tupai itu pun menjadi sedih dan berkata, itu adalah milikku. Lu Su yang melihat tupai itu sedih pun langsung memberikan satu beri padanya sambil berkata, jangan sedih, ini untukmu. Bukankah itu sesuatu yang bagus karena kau telah memperoleh kecerdasan? Dan tepat setelah itu, tupai itu pun langsung jinak sama Lu Su. Yi Xiao pun saat itu mendekati Lu Su dan berkata, apakah kau mau berbisnis denganku? Lu Su yang mendengar itu pun langsung bertanya, bisnis apa yang dimaksudkan oleh Yi Xiao? Yi Xiao pun jelasin, tidakkah kau saat ini lelah menggunakan semua itu? Bagaimana jika kau membagi bebanmu denganku? Dan sebagai awaken, akan ada banyak reruntuhan seperti ini nanti, yang artinya akan ada banyak kesempatan untuk mendapat uang. Masalahnya, kau hanyalah seorang siswa dari kelas khusus. Kau tidak akan bisa masuk dengan bebas. Tetapi aku berbeda. Aku adalah seorang jaring. Tidak akan ada reruntuhan yang tidak bisa kau masuki selama ada aku. Lu Su yang mendengar bisnis dari Yi Xiao itu pun menjadi tertarik dan berkata di dalam hati, sial, dia tertarik pada kemampuanku dalam menghasilkan uang. Ada banyak harta karun di dalam reruntuhan yang bisa membuatku kaya. Yi Xiao pun saat itu berkata, aku akan mengambil 90% dan sisanya untukmu. Tetapi Lu Su yang juga pintar itu malah berkata kalau dirinya mau 50. Dan Yi Xiao juga menerima 50. Itu akan jadi sesuatu yang adil. Karena Yi Xiao saat itu seperti tidak mau, Lu Su pun langsung meninggalkan dirinya. Namun tiba-tiba Yi Xiao pun langsung menarik tangannya dan setuju akan membagi keuntungan 50-50. Dengan syarat Lu Su tidak boleh menyembunyikan apapun kepada Yi Xiao. Lu Su pun berkata, kau bisa percaya padaku, aku bukanlah orang yang serakah. Dan setelah itu, Lu Su pun langsung beristirahat dan membuka panel sistem sambil berkata di dalam hati, Xiao Yu punya banyak perasaan negatif padaku. Apa itu artinya? Dia saat ini telah merindukanku. Dan entah kenapa, aku merasa dirinya itu ingin aku segera pulang. Namun tiba-tiba, Lu Su yang mendapat banyak perasaan negatif dari adiknya itu pun sangat terkejut dan bertanya-tanya kenapa adiknya bisa sekesal itu. Namun tiba-tiba Jiang yang gak sengaja tertidur itu pun terjatuh di pundak Lu Su. Lu Su yang melihat Jiang itu pun langsung menatapnya dan itu membuat Lu Su pun jadi malu. Lu Su pun kemudian berkata di dalam hati, anak ini tahu cara mengambil tempat yang sempurna untuk tidur. Singkat cerita, ketika semua orang termasuk Yi Xiao sedang tertidur, beberapa awaken pun sedang menyusup untuk memasuki tempat itu dan mencari mata arai.
Namun tiba-tiba, Lusu yang masih terbangun itu pun langsung menangkap salah satu dari mereka dan kemudian berkata, "Apakah kau akan mengambil mata Arai untuk dirimu sendiri? Bisakah kau mengajakku dan membagi keuntungan denganku?" Orang itu pun kemudian berpura-pura setuju dan meminta Lusu untuk mengajak teman-temannya. Lusu yang mendengar itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Namun saat Lusu pergi dari sana, orang itu pun tersenyum dan berkata, "Kau masih terlalu naif." Tiba-tiba, Lusu pun kembali muncul di belakangnya dan menahan orang itu agar tidak pergi. Orang itu pun langsung marah dan melepaskan serangan pada Lusu. Tetapi Lusu bisa menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Lusu pun kemudian berteriak, "Kenapa kau ada di sana? Apakah kau ingin turun dan mengambil mata Arai untuk dirimu sendiri?" Mendengar itu, para murid-murid yang lain pun langsung bangun dan membuat semua orang yang ada di sana pun langsung keluar. Melihat orang-orang yang saat itu mulai bangun, Awakan itu pun menjadi kesal dan Lusu pun mendapat banyak perasaan negatif darinya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!